innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia. Kita masih diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk melakukan ibadah, sholat berjamaah, zikir dan berdoa. Mudah-mudahan amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus semua dosa kita dan diterima, dibalas dengan sebaik-baik balasan amal ibadah kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang mana 5 malam ini doa-doa pasti diijabahi dan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Lailatul Jum'ah, malam yang dipanjatkan di malam Jumat. Yang kedua, wa awwalu lailatin min Rajab, malam pertama tanggal 1 Rajab. Sudah lewat kemarin 1 Rajabnya. Wa lailatul qadri, malam yang dipanjatkan, malam doa yang dipanjatkan di malam Lailatul Qadar. Wa lailatul idain, dan doa yang dipanjatkan di 2 malam lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang terakhir, wa lailatul nisfi min Sya'ban, doa yang pasti insyaallah akan dikabulkan oleh Allah, yaitu Lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah, kita berada di 15 Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dan alhamdulillah malam nisfu Sya'ban ini bertepatan di malam Jumat. Maka apapun yang kita panjatkan daripada doa, insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang punya hajat, insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hajat-hajat dunia insyaallah kabul, dan hajat akhirat insyaallah kabul. Amin ya rabbal alamin. Malam pertengahan Sya'ban adalah malam yang mulia. Maka daripada itu, jangan kita kotori bulan yang mulia, malam yang mulia ini dengan kita maksiat kepada Allah. Sebagaimana Allah akan melipat gandakan ibadah hamba di bulan yang mulia, di hari dan di malam yang mulia, begitu juga Allah akan lipat gandakan dosa yang dilakukan di malam yang mulia. Di malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia. Bahkan ada satu hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya di malam nisfu Sya'ban sekarang ini Allah akan mengampuni semua dosa hamba-hambanya yang muslim sebanyak bulu domba Bani Kalbi. Di zaman Nabi ada namanya satu bani, satu kelompok, satu daerah namanya Banu Kalbi. Terkenal kelompok atau kampung tersebut banyak mempunyai domba atau kambing, bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu. Nah, di malam nisfu Sya'ban ini Allah mengampuni dosa hambanya sebanyak bulu domba Banu Kalbi. Bayangkan kalau satu kambing berapa bulu nanti. Silahkan kita beli kambing terus hitung bulunya berapa banyak.
Kalau satu kambing 1 juta bulu, maka berapa dengan ratusan ribu atau jutaan ribu kambing Banu Kalbi? Maknanya banyak hamba di malam ini semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada sebagian hamba yang bermaksiat sehingga di malam yang mulia ini dosanya tidak diampuni oleh Allah. Di antaranya bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa hamba di malam nisfu Sya'ban yang mereka bermaksiat kepada Allah, musyahin, mereka maksiat kepada Allah, bermusuhan dengan saudara seimannya. Jangan kita musuhan dengan teman kita, apalagi perkara duniawi. Perkara dunia adalah perkara yang tidak ada harganya di jalan Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kurang mulia apa? Rasulullah hadirin gak pernah punya dosa, gak pernah maksiat kepada Allah. Rasulullah hidupnya ibadah kepada Allah, ngajak hamba yang dahulu jauh dari Allah kembali dekat kepada Allah. Bahkan Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak, gak punya dosa. Rasulullah sholat itu sampai kakinya bengkak. Kalau kita belum sholat bengkak duluan. Itu kita tuh hadirin, beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Meskipun ibadah Nabi Muhammad banyak, nggak pernah maksiat, tapi lihat ujian Nabi. Nabi Muhammad di dakwah ke kota Taif dilempar batu sampai berdarah. Rasulullah pernah sholat di hadapan Ka'bah diletakkan kotoran onta oleh mereka. Rasulullah terkenal di kalangan mereka sebagai tukang sihir pendusta. Tapi lihat Nabi Muhammad ketika dizalimi atau diganggu, beliau tidak pernah membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Ini akhlak Nabi. Tapi kadang kita ini berbeda. Rasulullah itu gak pernah balas keburukan dengan keburukan, tapi kadang kita ini ngakunya cinta Nabi, akhlak kita jauh. Kadang kita punya prinsip, Habib, kalau ada orang baik dengan saya, Habib, saya bisa lebih baik kepadanya. Tapi kalau jahat, Habib, jangan macam-macam, saya bisa lebih jahat kepadanya. Kira-kira ada apa tidak? Ada di sini ada orang seperti itu? Tidak ada. Hadir, orangnya hadir. Gak tahu malu. Akhlak Nabi itu tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, keburukan gak pernah dibalas dengan keburukan. Tapi ingat, Nabi Muhammad itu beliau sabar, gak mau bermusuhan. Tapi kalau ujian atau musibah itu menimpa pada diri Nabi Muhammad, Rasulullah dilempar batu, Rasulullah sabar. Rasulullah itu dicaci, Rasulullah sabar. Diganggu sabar, diletakkan kotoran onta ketika sujud juga sabar. Tapi berbeda halnya kalau ujian itu, gangguan itu terjadi pada agama Allah. Makanya di dalam kitab sejarah disebutkan, idza du'iya haqqullah lam yakum ahadun lighadhabi. Lihat, ketika Rasulullah itu diganggu, ada gangguan menimpa diri Nabi, Rasulullah sabar. Tapi jangan sampai Rasulullah mendengar ada gangguan menimpa kepada agama Islam. Al-Quran dinista, kemudian muslimin dizalimi atau dihina, dicaci, maka lam yakum ahadun lighadhabi. Ketika Nabi Muhammad mendengar Islam itu dicaci, diganggu, satu sahabat pun yang paling berani gak bisa menghalangi kemarahan Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak Nabi dan kita harus contoh hadirin. Kalau ada musibah menimpa kepada kita, mungkin kita diremehkan, diganggu, kita maafkan, kita halalkan meskipun mereka belum minta maaf. Tapi kalau gangguan itu menimpa kepada agama, menimpa kepada Al-Quran,
kita harus marah, tapi ingat marahnya harus ikhlas untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat akhlak Nabi, sabar. Akhlak Nabi memaafkan itu ditiru oleh para sahabat dan ditiru oleh para tabi'in, bahkan ditiru oleh salah satu cucu Nabi. Salah satu cucu Nabi ada yang namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali ini anak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak daripada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keduanya, Siti Fatimah adalah anak dari Nabi dan Sayyidina Ali adalah mantu Nabi. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin ini cicit Nabi Muhammad. Pernah suatu hari Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau itu sholat di satu masjid. Beliau itu diriwayatkan di dalam kitab Syarhul Ainiyah, Sayyidina Ali ini kalau sholat minimal sholat sunnahnya, kalau wajib gak usah ditanya, sholat sunnah beliau itu minimal 1000 rakaat. Itu semalam minimal 1000 rakaat. Saya tanya yang hadir sholat duhanya berapa rakaat? Seminggu sekali. Sehari sekali itu minimal 2, bagusnya 4. Istiqomah itu bagus hadirin. Kata ulama, lal faqra ma'ad duha. Orang yang istiqomah sholat duha dijamin hidupnya tidak akan ditimpa musibah kefakiran atau kemiskinan. Amin Allah. Mudah-mudahan yang hadir jadi orang sukses. Amin Allah. Jadi orang yang kaya. Amin. Tapi kayanya yang dermawan. Amin Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin minimal sehari sholat sunnahnya 1000 rakaat. Ketika beliau sholat di satu masjid, di luar masjid itu ada seorang pemuda, seorang laki-laki bawa tas. Niatnya seorang laki-laki ini bawa tas mau bayar utang. Tapi kalau orang zaman dahulu lewat masjid itu, mereka pasti mampir ke masjid sholat 2 rakaat karena mereka malu. Masjid ini rumah Allah, kalau gak mampir ke rumah Allah minimal sholat 2 rakaat, mereka malu sama Allah. Lagi-lagi sebelum bayar utang, mampir ke satu masjid, yang di masjid itu ada Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang sholat. Lihat, orang dahulu lewat masjid mampir, sama kayak kita hadir. Zaman sekarang lewat masjid mampir, dapat ini. Kadang nggak ada sholat, ambil wudhu pun jarang kena hadir. Nah, orang ini masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang sholat. Ini orang nggak tahu yang sholat di masjid ini, dia nggak kenal kalau itu adalah cicit Nabi. Akhirnya masuk ke dalam masjid, sholat di depan Imam Ali Zainal Abidin. Dilepas tasnya, kemudian takbir Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, diambil tas itu lagi. Kemudian ini laki-laki bayar hutang. Ketika mau bayar hutang, dilihat, dibuka tasnya, ternyata uang yang di dalam tas nggak ada. Ini laki-laki langsung suudon, langsung prasangka buruk. Kata laki-laki ini ngomong di hatinya, semalam saya ingat saya letakkan uang di dalam tas ini, kok sekarang nggak ada? Oh, mungkin ini pas saya sholat, mungkin pas saya ruku atau sujud, uang saya diambil sama laki-laki yang di belakang saya. Yang dituduh adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu langsung lari ke masjid menuduh Imam Ali Zainal Abidin pencuri. Ketika sampai di masjid, Sayyidina Ali salam dari sholatnya, dipukul budaknya. Mas, saya tahu kau pencurinya, kembalikan uang saya. Kalau enggak, saya laporkan Anda ke polisi. Kau ini pencuri. Saya teriak kau pencuri, biar kau dipukul sama masyarakat, kau mati nanti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, maaf, uang apa? Sudah, gak usah pura-pura. Ini kalau tahu Imam Ali Zainal Abidin, gak mungkin berani hadir nuduh. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, maaf, uangnya berapa? Kata orang ini, uang saya 400 dinar. 400 dinar, uang dinar zaman dahulu itu terbuat dari emas. Sekarang 1 gram emas 500 ribu lagi. 500 ke 400 ribu. Nah ini 400 dinar, anggap rupiah 200 juta. 200 juta, kembalikan uang saya. Saya tahu kau pencurinya. Kata Imam Ali Zainal Abidin sedang, beliau senyum dan mengatakan, ya sudah, gak usah kau teriak-teriak, gak enak. Orang nanti dengar kalau saya pencuri, aib saya nanti kesebar.
Sudah kau diam. Berapa uangmu? 400 dinar, 200 juta. Oh ya sudah, uang yang saya curi darimu saya letakkan di rumah. Mau kau ikut ke rumah saya? Dibawa oleh Imam Ali Abidin sampai rumah. Beliau itu ambil uang 200 juta, diserahkan kepada fulan laki-laki ini dengan mengatakan, Pak, ini uang yang saya curi dari sampean, saya minta maaf, saya gak akan ulangi lagi. Laki-laki ini sudah gaduh marah, langsung gak pakai bahasa Indonesia, ya lain kali jangan nyuri. Saya teriak, kau maling, kalau kau ulangi lagi, ya saya minta maaf. Dibayar utang. Selesai ini laki-laki bayar utang, pulang ke rumah, ketemu istri. Kata istrinya, Mas, dari mana? Suaminya katakan, alhamdulillah wahai istriku, 200 juta utangku lunas. Barusan saya cash bayar. Kata istri, apa? Kau bayar utang, pakai uang siapa? Ya pakai uang saya. Kata istri dengan senyum, kau mimpi. Kau ini tadi keluar hanya bawa tas, kau gak bawa uang. Uangmu 200 juta kau tinggal di kamar. Lihatlah itu di kamar. Masya Allah, laki-laki ini bingung. Kemudian lihat di kamar ada uang 200 juta, tambah bingung lagi. Apa yang membuat bingung? Orang ini bingung. Yang dituduh, yang saya tuduh maling di masjid manusia apa malaikat? Ayo coba kalian. Dituduh maling, keluar akalnya hadir, senjata keluar, pencemaran nama baik minimal. Ini beliau 200 juta, 200 juta nggak marah. Ini laki-laki merasa bersalah, diambil uang yang ada di kamar, diantar ke rumah Imam Ali Zainal Abidin. Penasaran, nggak berani ketok pintu. Penasaran, di rumah siapa? Saya tuduh pencuri kok nggak marah. Ada orang lewat tanya, Mas, saya mau tanya, ini rumah siapa pemilik rumah ini? Kata yang lewat, engkau nggak tahu siapa pemilik rumah ini? Enggak, serius nggak tahu, nggak tahu. Kata orang ini, kalau kau nggak tahu siapa pemilik rumah ini, seperti engkau ada di Mekah, tapi engkau nggak tahu di mana Ka'bah. Ini rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, cucu daripada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, cicit Nabi Muhammad SAW. Waduh, laki-laki langsung megah kepala, ya Allah, kualat. Salah tuduh maling, yang dituduh adalah cicit Nabi. Sudah diketok pintu, assalamualaikum ya imam. Lihat akhlak Imam Ali Zainal Abidin. Dibuka pintu oleh Imam Ali Zainal Abidin. Beliau senyum mengatakan, loh Pak, kok kembali? Apa uang saya kurang nih? Kalau kurang saya ambilkan lagi. Kata laki-laki ini, enggak, saya kesini mau minta maaf, salah tuduh maling, saya takut kualat dengan kakekmu Nabi Muhammad. Kata Imam Ali Zainal Abidin dengan senyum, Pak, akhlak saya ini akhlak Rasulullah. Akhlak saya ini akhlak Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Akhlak saya ini akhlak Sayyidina Husain. Saya diajarkan oleh kakek saya untuk memaafkan ketika bapak menuduh saya maling di masjid. Ketika itu saya sudah maafkan. Wah, senang hadirin mendapatkan maaf. Kata laki-laki, alhamdulillah kau sudah maafkan saya. Yang kedua, sekarang saya mau mengembalikan uang yang saya salah tuduh tadi 200 juta. Ini uang panjenengan wahai imam. Apa kata Imam Ali? Pak, saya diajarkan oleh kakek saya, oleh Nabi Muhammad, kalau sudah mengeluarkan uang untuk sedekah, gak mau saya ambil lagi. Ini uang bawa pulang, bonus buat sampean. Salah tuduh maling, bonus 200 juta. Kira-kira ada dibantu orang seperti ini? Kalau ada tuduh maling hadirin. Loh, ini akhlaknya, nggak ada marah, nggak ada terus musuhan. Kita kalau lihat manaqib atau biografi para ulama-ulama, nggak ada mereka itu senang bermusuhan, nggak ada. Kecuali mereka marah bermusuhan karena orang itu memang bermaksiat atau karena memang menginjak agama Islam, baru mereka marah, tapi marahnya karena Allah. Kita mau tahu cerita siapa lagi? Al-Imam Syafi'i. Wah, Imam Syafi'i, Masya Allah. Imam Syafi'i ini imam kita dalam madhab fikih. Kan ada 4 madhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Samudra, Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam ini namanya arba' madzahib, imam mujtahid mutlak. Nah, kita ikut Imam Syafi'i.
Nah, Imam Syafi'i ini hadirin, orang alim, cerdas, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. 7 tahun hafal Al-Quran. 9 tahun hafal satu kitab tebal namanya Kitab Al-Muwatta karangan gurunya Imam Malik, isinya ribuan hadis. Umur 15 tahun beliau itu mendapatkan izin untuk bisa berfatwa. Bayangkan 15 tahun sudah jadi ulama. Kita 15 tahun masih main futsal. Ini beliau 15 tahun sudah jadi ulama, jadi mufti. Berhak dia apa? Bisa untuk berfatwa karena alim, pintar. Dari sangat cerdasnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau lewat di satu pasar, beliau pasti ketutup kedua telinga. Sama muridnya ditanya, "Wah Imam, mengapa engkau lewat pasar itu pasti tutup kedua telinga?" Kata beliau, "Iya, saya khawatir kalau lewat pasar tidak menutup kedua telinga saya dengar omongan pasar, saya hafal semua omongan pasar." Masya Allah. Kalau kita beda hati, dengarkan pengajian baru sampai parkiran lupa lagi apa. Ini Imam Syafi'i cerdas. Kalau ngafal kitab, kita kan ada kanan ada kiri. Kalau ngafalkan bagian kanan, yang kiri ditutup. Selesai yang kanan dihafal, bagian yang kiri yang kanan ditutup. Kalau dibuka semua, beliau takut kecampur hafalan kanan dan kiri. Cerdas. Beliau punya guru namanya Imam Malik. Wah, Imam Malik lagi ini Masya Allah hadirin. Imam Malik ini Imam Darul Hijrah. Gak ada yang berani berfatwa di masa hidupnya Imam Malik. Alim, guru Imam Syafi'i. Wah, akhlak, sangat akhlak, bahkan kepada Nabi Muhammad juga akhlak, meskipun Rasulullah sudah meninggal. Dikisahkan Imam Malik ini hidup di Madinah. Selama hidup di Madinah beliau gak pernah pakai sandal dan gak pernah naik kendaraan. Ditanya, "Kenapa Imam?" "Saya takut kalau pakai sandal, takut sandal saya menginjak bekas injakan Nabi Muhammad, saya takut kurang ajar kepada Nabi." Masya Allah. Bahkan yang lebih istimewanya lagi, Imam Malik ini selama tinggal di Madinah, hidup di Madinah, la yaktil hajah fil Madinah, gak pernah buang air besar selama di Madinah. Kalau mau buang air besar keluar Madinah, setelah itu balik lagi ke Madinah. Seumpama Imam Malik orang Batu, mau buang air besar ke Malang dulu aja. Setelah dari Malang balik lagi ke Batu. Oh, gak masuk akal, Beb. Kata siapa gak masuk akal? Ulama zaman dahulu itu makannya sedikit, nggak makan kecuali untuk nyambung hidup supaya kuat ibadah. Kecuali lemas, sudah mau mati, mau lemas, mau pingsan, makan, itu pun untuk nyambung hidup. Ya mungkin mereka buang air besarnya seminggu sekali, bisa aja. Beda dengan orang zaman sekarang. Mereka itu makan untuk hidup. Kalau zaman sekarang hidupnya untuk makan. Makan mereka orang zaman dahulu sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Makanya kita gak masuk akal. Iya, karena kita banyak makan, sehari 9 kali masuk kamar mandi hati. Kalau ulama zaman dahulu itu tujuannya bukan perut, yang penting bisa kuat ibadah, maka lakukan ibadah. Imam Malik guru Imam Syafi'i. Pernah Imam Syafi'i suatu hari beli kain 4 meter, kain 4 meter, kain mentah, dibawa ke tukang jahit. Sampai di tukang jahit, kata Imam Syafi'i, "Wahai tukang jahit, ini kain 4 meter, tolong kau jadikan ini jubah gamis seukuran saya. Ini kainnya." Anehnya Imam Syafi'i ini hanya memberikan kain kepada tukang jahit, tapi gak memberikan berapa ukurannya, berapa lebarnya, berapa panjangnya. Sudah diberikan kain, ditinggal oleh Imam Syafi'i. Tukang jahitnya bingung, loh, Imam Syafi'i ini gimana? Menyerahkan kain 4 meter untuk dijadikan jubah gamis, gak diserahkan berapa panjangnya, lebarnya, lingkar badannya. Kok main tinggal-tinggal saja? Ya sudah. Ini tukang jahit ganyang hadir. Tukang jahit ini berbuat zalim kepada Imam Syafi'i. Kain yang 4 meter itu dijahit oleh tukang jahit, yang bawah jubahnya itu dibuat sangat cingkrang, sangat tinggi.
Yang lengan kanan jubah itu dijahit sangat sempit, yang kiri sangat lebar. Kata tukang jahit, rasakan kau, kenapa kau hanya ngasih kain 4 meter, saya jahit seperti ini. Keesokan harinya dijemput oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wahai tukang jahit, apakah sudah pesanan saya jubahnya? Kata tukang jahit, beres. Hasilnya pasti kau puas. Mana? Ya, dikasihkan. Dibuka, dilihat itu oleh Imam Syafi'i. Jubahnya di bawah kok tinggi, sangat cingkrang, yang lengan kanan sangat sempit, yang kiri sangat lebar. Apa kata Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Masya Allah, sampean memang tukang jahit pengertian. Tukang jahitnya baru bingung hati. Kata tukang jahit, pengertian? Iya, kau ini sangat pengertian. Makanya saya hanya menyerahkan kain, saya tinggal. Karena kau tahu ukuran lebar panjangnya, kau tahu sesuai keinginan saya. Lah maksudnya gimana? Iya, saya tahu kau jahit kain saya jadi jubah, bawahnya cingkrang. Saya tahu apa niatmu. Karena kau ini pengertian. Sekarang ini musim hujan. Musim hujan. Dulu tuh gak ada aspal hadirin. Dulu itu sirtu, pasir, batu. Kalau hujan tuh kotor, bawah gamis itu kotor. Saya yakin kau buat cingkrang enak. Saya jalan kaki bawahnya gak kotor. Terus yang lengan sempit, nah itu kok kau tahu saja. Saya tuh kalau wudhu, kata Imam Syafi'i, kalau lengan saya itu lebar, saya apa namanya ini? Nyincing. Kalau nyincing ya, nyincing lengan itu kalau lebar, pas wudhu bisa jatuh ini lengan, kena air basah. Kalau sempit enak, nggak mungkin kena air. Lah terus yang lebar, nah itu kok kau tahu aja. Saya ini kalau pengajian bawa kitab nggak punya tas, jadi yang lebar ini kitab saya masukkan di lengan ini, jadi tas enak. Ini ongkosnya, terima kasih. Memang sampai penjahit recommended. Ini uangnya, terima kasih. Assalamualaikum. Sudah. Ayo coba, kalau coba baju kita ini selesai. Satu kebun binatang disebut semua. Lo lihat akhlak mereka, pemaaf, gak kenal musuhan, nanti gak ada. Di dalam Al-Quran, saya silahkan dicari dari juz 1 sampai juz 30. Kalau perlu ada juz 31 nanti. Cari dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memerintahkan hambanya minta maaf. Gak ada. Karena memang minta maaf itu hukumnya wajib, gak usah diperintah. Tapi yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, Allah tidak mengatakan barang siapa yang minta maaf, enggak. Kata Allah, barang siapa yang memaafkan wa aslaha, dan hidup berdamai, rukun, hidup bersaudara, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya besar. Yang langsung balas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita punya akhlak yang sabar dan memaafkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita ini hidup di dunia. Orang yang hidup di dunia harus mendapatkan konsekuensi. Hidup di dunia pasti dapat musibah. Siapapun itu. Nabi Muhammad yang sempurna dapat musibah. Musibah ini kata ulama ada dua. Ada musibah yang langsung turun dari Allah, musibah bencana alam, gempa bumi, banjir, tsunami, angin, apalagi penyakit-penyakit yang viral kemarin. Ya, mudah-mudahan yang hadir sehat walafiat. Amin. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Ini semua musibah langsung dari Allah. Ada musibah yang hakikatnya dari Allah, tapi melalui perantara manusia. Ada. Kita punya teman kita buka aib kita, itu musibah buat kita. Kita punya teman iri sama kita, musibah buat kita. Kita punya teman, kita nggak buat masalah, kadang teman cari masalah, benci sama kita, sensitif sama kita, itu adalah musibah buat kita. Karena kita hidup di dunia. Ada seorang santri ke rumah kiai. Kata santri, Ustadz, kiai, saya mau curhat. Curhat apa? Saya ini punya tetangga, punya teman,
Yang satu tetangga saya iri kepada saya bisa sabar. Yang satunya senang buka aib saya. Yang satunya lagi saya nggak punya masalah dengan dia cari masalah dengan saya terus. Kata Kiai, terus kau maunya gimana? Saya ingin cari rumah atau tanah yang kosong yang cocok bangun rumah dengan satu syarat, tetangga saya enak-enak, tidak seperti tetangga saya yang sekarang. Saya ingin hidup enak, hidup tenang, gak punya musuh, gak ada yang benci sama saya. Kata Kiai, ada, saya punya pandangan tanah cocok bangun rumah, kau ikut saya. Diajak ini santri oleh Kiai cek lokasi, diajak ke kuburan. Diajak ke kuburan. Kata Kiai, kau bangun rumah di sini, insya Allah tetanggamu enak-enak, nggak mungkin marah, nggak buka aibmu, insya Allah dijamin hidupmu tenang. Kata Kiai, selama kau hidup di dunia, kumpul sama manusia, pasti ada. Karena kita ini manusia, kita ini harus sadar hadirin, kita ini manusia, mahalul khata' wa nisyan, tempat salah, tempat lupa yaitu manusia. Jadi kalau kita ini manusia, tempat salah, tempat lupa, jadi maklum ada yang suka sama kita dan juga ada yang benci sama kita. Pasti. Kalian gak bisa buat satu batu suka semua sama kalian, mustahil. Mustahil. Sampai kiamat, sampai mati gak bakalan bisa. Kata Al-Imam Al-Ghazali, manusia ini pasti ada orang yang suka sama dia dan juga ada orang yang benci sama dia. Loh Beb, siapa yang suka sama kita, yang benci sama kita? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita ahli ibadah, ahli taat, ahli sholat, ahli zikir, yang gak suka sama kita mereka yang maksiat kepada Allah. Tapi kalau kita orang yang sering lalai sama Allah, sering maksiat, maka yang akan menjauh dari kita mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini pasti dapat musibah. Lihat di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wala nabluwannakum. Apa kata Allah? Hei hamba. Kalau kita belajar bahasa Arab, la nabluwannakum, ada lam, ada nun dalam firman itu. Maknanya untuk memastikan dan menguatkan satu perkara. Jadi Allah berfirman, wala nabluwannakum, hei hamba, aku pasti dan pasti akan menguji kalian. Lihat, Allah langsung mengatakan aku akan pasti menguji kalian. Apa saja? Bisyai'in. Bisyai'in ini ay biqalilin, sedikit ujian Allah. Allah tidak menguji kepada hambanya kecuali Allah tahu ini hamba mampu untuk menerima ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak mungkin memaksa hambanya di luar batas kemampuan hambanya, gak mungkin. Bisyai'in minal khaufi, rasa takut dalam hati, rasa khawatir, itu sudah ujian dari Allah. Bisyai'in minal khaufi wal ju'i, bahkan kita dilanda musibah lapar, itu ujian dari Allah. Wa naqsi minal amwal, kurangnya amwal, harta, kurangnya apa ini? Fulus. Bil fulus mulus. Kalau ada uang mulus. Mafi fulus, gak ada uang, mampus. Kurangnya harta, ujian. Wal anfus, ada yang meninggal di antara kita, keluarga atau teman atau tetangga, itu ujian buat kita. Wal tamarot, bahkan kurangnya keuntungan kita kerja itu ujian. Tapi apa kata Allah? Hei Muhammad, wa basyir sabirin, beri kabar gembira di antara hamba-Ku yang sabar. Siapakah ya Allah yang sabar, yang dapat gembira, yang dapat kabar gembira? Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka yang ketika mendapatkan musibah dari Allah, imannya tidak goyang kepada Allah. Mereka tidak berprasangka buruk kepada Allah. Ketika dapat musibah mereka tenang. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tenang dan mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu jangan kita musuhan. Ayo, sameh kullaman asa'a ilaina. Kita pulang dari majelis ini sekarang, maafkan siapapun yang punya salah dengan kita. Nabi Muhammad itu hadirin pernah duduk dengan para sahabat.
di hadapan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, pembesar sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Ya'jizu ahadukum ka Abi Dhamdham. Enggak ada amalan kalian seperti Abu Dhamdham, sahabat kalian. Oh, Sayyidina Umar merasa iri kepada Abu Dhamdham, mengatakan, "Ya Rasulullah, apa amalan Abu Dhamdham sehingga kau ini membanggakan Abu Dhamdham di hadapan kita? Berapa rakaat sholatnya? Berapa banyak sedekahnya? Berapa rakaat sholat tahajudnya?" Kata Rasulullah, Abu Dhamdham itu amalannya biasa. Lebih banyak kalian amalannya, istiqomahnya lebih istiqomah kalian. Cuman Abu Dhamdham punya rutinitas yang aku senangi, yang aku bangga. Abu Dhamdham ini setiap mau tidur dan bangun tidur, Abu Dhamdham mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, di hari ini ya Allah, yang membuka aib saya halalkan, saya ridho. Di hari ini ya Allah, yang menzalimi saya maafkan meskipun mereka belum minta maaf. Di hari ini ya Allah, yang membuat hati saya ini gak enak, saya tolong ampuni dosanya ya Allah. Jangan kau anggap dia karena dia benci kepadaku." Memang kesunahan mau tidur seperti itu hati. Kita ini mau tidur, kesunahan mau tidur itu satu, punya wudu. Punya wudu. Meskipun wudunya isya, ya, jam 7 wudu, jam 10 mau tidur belum batal, sudah cukup. Enggak harus wudu lagi. Mau tidur itu wudu dulu. Kemudian selain wudu, zahir kita suci dengan wudu, kita harus sucikan hati dengan apa? Hilangkan dendam, hilangkan iri, hilangkan dengki, hilangkan sombong. Mau tidur itu harus bersih hati. Siapapun yang punya salah, kita maafkan. Yang membuka aib kita halalkan. Kemudian kita baca doa sebelum tidur. Apa kata Nabi Muhammad? Yang melakukan kesunahan mau tidur ini wudu, kemudian hatinya bersih, ini insya Allah kalau dia mati ajalnya di malam itu ketika tidur, maka dia dalam keadaan suci, matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya nantinya husnul khotimah. Amin. Kita ini mau tidur, bersihkan hati. Kita ini nggak tahu besok ini masih bisa melek, masih bisa bangun atau tidak. Nggak ada yang bisa menjamin. Rasulullah pun nggak menjamin. Setiap langkah, satu langkah dengan langkah selanjutnya, Rasulullah itu nggak bisa menjamin langkah selanjutnya masih hidup atau tidak. Ini Rasulullah. Nah, kita juga sama. Ayo jangan tunda amal ibadah. Meskipun kita tunda hari esok, jangan. Yang bisa kita lakukan sekarang lakukan. Jangan maksiat meskipun sekecil apapun, karena kita nggak tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal kita. Karena mereka akan menjemput, ajal itu menjemput tanpa izin dan tanpa permisi. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir menjadi saudara yang akrab, yang rukun. Tidak ada yang bermusuhan. Jadi hamba yang sabar, pemaaf. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kebetulan ini malam nisfu Sya'ban, saya ingin pimpin doa sebagaimana doanya para ulama di malam nisfu Sya'ban. Saya baca sedikit-sedikit, nanti diikuti ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal qawli wal in'am, la ilaha illa anta dhahral lajina wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta
in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muqattaran alayya fir rizki famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa qardi wa iktara rizki wa adbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairati fa innaka qulta wa qawluka al-haqqu fi kitabika al-munzal ala lisani nabiyyika al-mursal yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab ilahi bitajalli al-a'zam fi laylatin nisfi min sya'bana al-mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram as'aluka an takshifa anna minal bala'i ma na'lamu wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innaka antal a'azzul akram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, aman dari segala bencana, insyaallah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.